Mitra bisnis vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa penganiayaan hingga berujung tewasnya Dini Sera Afrianti, jadi sorotan banyak pihak. Menurut Majelis Hakim, anak anggota DPR dari fraksi PKB itu tidak terbukti bersalah atas pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini. Bahkan Hakim menilai Ronald Tanur masih berupaya melakukan pertolongan di saat korban kritis dengan membawa korban ke rumah sakit. Hakim mengatakan Dini meninggal karena ada penyakit lain disebabkan minum minuman beralkohol saat karaoke. Untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra. Pak Azmi, bagaimana Bapak mencermatinya? Apakah kasus ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih tajam ke bawah dan tumpul di atas? Ya, image seperti itu sah-sah saja karena masyarakat melihat potret penegakan hukum kita yang masih tidak berkualitas gitu ya, walaupun memang banyak juga hakim-hakim yang baik. Kembali kepada putusan atas kasus tersebut, menurut saya hakim dalam perkara ini memang tidak objektif. Jelas banyak sandaran pertimbangan hukumnya ini yang irasional gitu kan. Ini menandakan ada kegagalan peradilan karena putusannya itu tidak mencerminkan profesionalisme hakim. Mengingat begini ya, kalau itu adalah katakanlah kejahatan ya, berarti kan akan dilihat ada tidak perbuatannya, adakah keadaannya bahwa orang tersebut melakukan atau patut diduga melakukan kesalahan tersebut atau kejahatan tersebut, ya kan? Bahwasanya kan kita bisa tahu dalam kasus tersebut, gitu kan, bahwa ini orang korban kan awalnya kan sehat-sehat saja, baik-baik saja, setelah diajak ada penganiayaan, ada pemukulan, itu nggak ada masukin ke dalam mobil, terus kok ujung-ujungnya dibilang ini korban minuman keras akibat ada sakit kan, ini kan ada penyakit korban gitu-gitu kan, padahal ada penamparan, di lift dipukul di botol, terus di basement juga ada sempat dilindas, ini kan lo hakim apa nggak melihat? Gitu kan, hakim-hakim begini kan hakim-hakim yang berani melompat pagar gitu kan, menyimpangnya ini nampak banget gitu loh. Jadi patut juga ada ruang gelap, begitu Mas. Salah satu yang menjadi pertimbangan bebas oleh hakim adalah pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit. Apakah hal tersebut memang dapat dijadikan sebuah pertimbangan untuk memvonis bebas? Ya nggak ada, itu bukan namanya dalam hukum alasan penghapusan pemaaf atau alasan pembenar ya, karena dia bukan, kecuali dia memang darurat, orang ini cowok yang lebih kuat kok, lebih dominan kan gitu kan, kecuali nggak ada ujuk-ujuk, ini kan ada perbuatannya duluan, ada rangkaiannya duluan, ada akibat yang dapat dicela bahwa dia melakukan kesalahan, bahwa perbuatan dia itu ada kejahatan di situ yang seperti tadi kita lihat kan, menampar, mukul botol, menggilas, kabarnya begitu ya. Monggo lah buktikan itu, ada visumnya, ada CCTV-nya gitu loh. Dia kalau bawa rumah sakit orang ini memang terserang ada penyakit, ya gak apa-apa juga, ini kan sehat. Wong ada penganiayaan kok, pasalnya bukan pembunuhan kok, ada penganiayaan juga yang diletakkan kok gitu. Kok bisa bebas gitu loh. Karena jelas-jelas yang dilakukan oleh pelaku itu adalah kejahatan, memang ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, ada kejahatan, seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana. Besok berarti kamu kok mukul orang Mas, terus orangnya ada gitu, terus kamu bawa rumah sakit, terus kamu bebas gitu Mas. Gimana rasa akalnya kira-kira? Itu kan ikat irasional kan. Ini kan putusan begini adalah hakim yang berani menanggung resiko dan memikul malu atas putusan hakim yang tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kan. Secara hari gini ya Mas, keadaan begini, teknologi, kecerdasan masyarakat kita tuh lebih kritis terhadap proses peradilan. Jadi kita semua, siapapun ini ya memang harus lebih waspada, lebih bijaksana. Khususnya hakim nggak boleh berada di luar jalur sebenarnya. Ini kan lompat. Bukan kekuasaan kehakiman sebebas-bebasnya. Kekuasaan kehakiman itu Mas adalah kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kalau orang tidak merasakan ada rasa keadilan seperti ini, ada terluka masyarakat, wajar dong masyarakat melakukan perlawanan. Karena nyata-nyatanya bisa dilihat di ruang publik, bisa diakses, ada CCTV-nya, enggak CCTV dari tersebut.
ada perbuatan dan wajar orang terluka, Mas. Ini yang seharusnya hakim tidak masuk ke dalam cara kekuasaan dalam ruang gelap. Menurut saya seharusnya beliau-beliau itu bikin terang, bikin orang jera, sehingga orang mengerti ini loh esensi hukum, bukan dengan cara begini, impunitas begini, ngampunin orang begini, suatu ketika akan terjadi kejahatan yang lebih besar lagi, Mas. Demikian pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra. Saya, Anto Wijaya.